Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat ya. Jadi kalian tahu nggak apa sih bilangan berpangkat itu? Jadi, bilangan berpangkat itu merupakan perkalian yang sama secara berulang. Nah, bilangan berpangkat ini memiliki bentuk umum seperti berikut. A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N kali. Nah, di mana A-nya itu merupakan bilangan pokok. Nah, N-nya itu merupakan pangkat atau eksponennya. Nah, A pangkat 7, berarti A-nya dikalikan sebanyak 7 kali. Nah, kalau misalnya negatif 8 dipangkatkan 3, berarti kan ini negatif 8-nya dikalikan sebanyak 3 kali ya. Di sini negatif kali negatif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, 8 kali 8, 64. 64 kali 8, 512. Lalu yang kedua, misalnya negatif 9A pangkat 2. Nah, berarti ini negatif 9A-nya ada 2 kali ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. 9 kali 9 berapa? 81. Nah, A-nya ada berapa nih? 1, 2. Berarti A-nya dipangkatkan 2. Selanjutnya ada sifat bilangan berpangkat. Nah, ini merupakan sifat-sifat bilangan berpangkat ya. A pangkat M dikali A pangkat N gitu. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. Yang pertama, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini contohnya. 6 pangkat 10 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 6. Nah, pangkatnya dikurang. Kalau pembagian pangkatnya dikurang, ingatnya gini aja. Berarti 10 dikurang 3 hasilnya 6 pangkat 7. Oh iya, ini hanya berlaku kalau bilangan pokoknya itu sama ya. Jadi, misal di sini sama-sama 6, gitu, sama-sama 2. Lanjut, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya, 5 pangkat 10 dikali 5 pangkat negatif 8. Itu sama dengan 5 pangkat 10 ditambah negatif 8. Nah, 5-nya ditulis lagi. 10 ditambah negatif 8 hasilnya berapa? Hasilnya 2. Selanjutnya, A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, 2 pangkat N dalam kurung dipangkatkan 3. Nah, ini kalau dalam kurung, kalau perpangkatan dalam kurung seperti ini, tinggal pangkatnya dikalikan. Berarti 2 dipangkat 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 berapa? 6, berarti 2 pangkat 6. Nah, jadi kalian ingatnya gini aja. Kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Kalau perkalian itu pangkatnya dijumlahkan. Nah, kalau dalam kurung berarti pangkatnya dikali. Selanjutnya kita masih bahas sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Yang keempat ada AB dipangkatkan M, berarti sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Nah, ini sama A-nya itu kita bisa baca A pangkat 1. Jadi A-nya itu sebenarnya A pangkat 1, B pangkat 1 ya. Jadi kan tadi kalau dalam kurung itu kan pangkatnya dikalikan. Makanya 1 dikali M sama dengan M gitu. Nah, contohnya 4 PQ dipangkatkan 2 sama dengan 4 pangkat 2 itu berapa? 16 kan? P pangkat 2 sama dengan P pangkat 2. Q pangkat 2 sama dengan Q pangkat 2. Nah, jadi 4PQ dipangkatkan 2 sama dengan 16P pangkat 2, Q pangkat 2. Lanjut yang kelima. A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B per B pangkat N.
Contohnya gini, 3/6 dipangkatkan 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 6 pangkat 4. Lalu yang kelima, ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah ini pangkatnya negatif ya. Jadi kalau pangkatnya negatif itu dia tinggal dipindahin aja ke bawah. Jadi dia pindahin ke bawah, terus N-nya itu dirubah menjadi positif. Nah jadi kalian ingatnya seperti itu aja. Jadi contohnya nih, 3 dalam D3 dipangkatkan negatif 6 sama dengan 1 per 3 pangkat 6. Nah ini kan awalnya dia negatif ya angkanya, terus dia tinggal dipindahin ke bawah jadi positif, 1 per 3 pangkat 6. Jadi gitu ya ingatnya. Ntar kita coba yuk latihan soalnya. 1. Jadi misalkan nomor 1 gini ya, 2 pangkat 10 dikali 4 pangkat 3. Nah ini kan beda ya, bilangan pokoknya di sini 2, di sini 4. Nah beda kan? Nah berarti ini nggak bisa nih, perlu kita rubah dulu. Nah 4 itu kan bisa dirubah jadi 2 pangkat 2 ya. Jadi 4-nya kita rubah dulu, 2 pangkat 2. Ini kenapa dirubah? Karena supaya bilangan pokoknya itu sama. Di sini 2, di sini 2. Nah ini 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 2 dalam kurung dipangkatkan 3. Nah ingat ya, kalau misalkan dalam kurung berarti pangkatnya dikali nih, kayak gini. Contoh sifat yang sebelah kita bisa lihat nih, A pangkat M dalam kurung dipangkatkan N. Nah ini kan dikali kan, berarti ini dikali 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Berarti sini 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 10 kita tulis lagi ya. Jadi 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 6. Nah, kalau perkalian apain pangkatnya? Nih, yang perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Nah, berarti di sini 2 pangkat 10 tambah 6 berapa? 16. Berarti 2 pangkat 16. Sini Pak, insya Allah paham ya. Lanjut yang kedua, 6M pangkat 5 N pangkat 2 per 2MN dalam kurung dipangkatkan 3. Nah ini yang atasnya kita tinggal tulis lagi, 6M pangkat 5 M pangkat 2. Nah yang di bawahnya ini kan dalam kurung ya, berarti kalau dalam kurung berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Nah ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah ini M pangkat 3. Berarti di sini juga N pangkat 3. Tulis di sini. Nah lanjut, sama dengan nih 6/8. Ini kan dia bisa disederhanakan kan? 6 bisa dibagi 2, 8 juga bisa dibagi 2. Nah 6 bagi 2 berapa? 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah ini jadi 6/8 bisa kita sederhanakan menjadi 3/4. Nah selanjutnya M pangkat 5 per M pangkat 3. Nah kalau per itu kan dia sama aja dibagi ya. Jadi ini sama aja dibagi nih. M pangkat 5 dibagi M pangkat 3. Nah kalau pembagian, kita lihat di sini. Kalau pembagian berarti itu di pangkatnya diapain? Dikurang. Berarti tinggal M pangkat 5 dikurang 3. 5 kurang 3 berapa? 2. Berarti M pangkat 2. Lanjut. Nah ini N pangkat 2 per N pangkat 3. Kalau pembagian berarti tak sama ya, dikurang. Berarti 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 berapa? Negatif 1. Nah, kan negatif 1 kan negatif 1 kan di atas ya. Berarti ini kalau yang N ini yang ini nih, yang sifat paling terakhir, dia kan negatif. Berarti dia pindah ke bawah nih. Di bawah. Berarti tadi N-nya kan tadi N pangkat min 1, berarti kita pindahin ke bawah, jadinya plus N pangkat 1. Nah tadi ini 4-nya ini dari 8 ini ya, berarti 4N pangkat 1 gitu. Lanjut yang ketiga, 3A pangkat 3 B pangkat 3 dalam kurung negatif 2 sama dengan, nah ini kan negatif ya, tuh ini kan pangkatnya negatif.
berarti kita rubah dulu ke bawah supaya dia pangkatnya positif. Nih, ini di sini negatif 2, terus pindah ke bawah jadi pangkat 2. Jadi 1/3A pangkat 3, B pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Yang tadinya negatif pindah ke bawah jadi positif. Nih, yang tadi sifat yang ke F ini ya, sifat ke F sama dengan 1/3 pangkat 2 berapa? 9. A pangkat 3 di pangkat A pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Berarti ini kalau dalam kurung diapain tadi? Ini dalam kurung berarti dikali. Berarti 3 kali 2 berapa hasilnya? 6. Nah, ini juga berarti B pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2. Berarti dikali nih juga. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti 1/9 A pangkat 6 B pangkat. Sekian video pembelajaran hari ini. Jadi latihan-latihan soalnya kalian bisa cari lain ya di buku-buku atau di internet lainnya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.